Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan paradigma pengembangan iptek. Ya, dalam paradigma pengembangan iptek ini tentunya kita akan lebih melihat bagaimana cara berpikir manusia atau potensi manusia dalam hal mengembangkan pengetahuan dan teknologi. Oke, di sini kemudian kita melihat bahwa eh, dalam hal pembahasan ada paradigma yang kemudian kita lihat ya bagaimana kemudian paradigma manusia dalam hal memahami pengetahuan teknologi. Yang kedua, kemudian juga apa sih potensi yang dimiliki oleh manusia? Di sini adalah aspek jasmani rohani dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang ketiga adalah rambu-rambu pengembangan iptek dalam Al-Qur'an. Oke, yang pertama terkait dengan apa sih definisi dari sebuah paradigma itu sendiri? Maka paradigma ini memiliki beberapa pengertian. Yang pertama adalah satu cara memandang sesuatu, ya, atau kerangka berpikir atau nalar berpikir. Misalkan kita contohkan adalah spidol. Oke, orang kemudian melihat bahwa spidol itu adalah sebagai alat untuk apa namanya menuliskan sesuatu. Tapi juga ada orang melihat bahwa memang dia tidak melihat bahwa itu spidol, tapi dia akan melihat bahwa itu adalah misalkan plastik, ya. Jadi ada yang kemudian melihat dari luarnya atau dia ada juga melihat dari cara apa namanya penggunaannya atau fungsinya. Nah, itu contohnya, contoh kecil. Ada juga yang melihat bahwa itu adalah apa namanya alat tulis atau kemudian tinta dan lain sebagainya. Atau mungkin dalam hal hitungan angka misalkan satu tambah satu misalkan 2, iya. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa satu tambah satu belum tentu jadi 2. Nah, maka setiap manusia itu punya paradigma berpikir yang berbeda, yang kadang kemudian tidak sesuai dengan senyatanya, karena dia melihat dari sisi yang lain. Kemudian juga yang kedua adalah dalam ilmu pengetahuan itu bisa disebut dengan model pola ideal ya yang dipandang dan dijelaskan. Nah, kemudian yang ketiga totalitas premis-premis teoritis dan metodologis yang menentukan dan mendefinisikan suatu studi yang konkret. Nah, yang keempat adalah dasar untuk menyeleksi apa namanya problem yang terjadi. Maka sebetulnya paradigma ini bisa dijadikan sebuah teori juga, bisa juga disebut sebagai sebuah metodologi dalam hal memahami segala sesuatu. Hmm. Maka ada orang mengatakan bahwa paradigma itu sebagai sebuah sudut pandang. Ya, sudut pandang mesti akan melahirkan sesuatu yang berbeda tergantung kepada teori yang digunakan atau metodologi yang digunakan. Kemudian dilihat dari potensi yang dimiliki oleh manusia, ya. Jadi potensi yang dimiliki oleh manusia. Sini ada, kalau kita melihat bahwa di sini adalah ada potensi untuk mengetahui, ya, potensi untuk mengetahui nama dan fungsi benda-benda alam. Nah, ini adalah potensi akal yang dimiliki oleh manusia. Misalkan dalam Al-Quran disebutkan watil kalam salu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Jadi di sini adalah contoh-contoh tersebut itu kami buat bagi manusia dan tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang memikirkannya kecuali orang-orang yang berilmu. Artinya bahwa manusia yang kemudian bisa menggunakan potensi akalnya dengan sebaik-baiknya, tentunya dia memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah pengalaman hidup di surga, baik itu berkaitan dengan kecukupan, kenikmatan, serta rayuan iblis dan akibat buruknya. Ini juga ada yang seperti itu. Jadi ada yang
potensi kepada kebaikan, potensi kepada keburukan, ya bagaimana kemudian manusia bisa memanajenya dengan sebaik-baiknya. Maka muncullah kemudian larangan Allah bagaimana kemudian kita tidak boleh berbuat syirik, ya, berbuat baik kepada orang tua dan tidak boleh melakukan pembunuhan. Kenapa? Karena di situ ada potensi yang kemudian manusia itu bisa dirayu oleh iblis laknatullah. Ya. Nah, oleh karena itu bagaimana kemudian kita bisa memanagenya dengan sebaik-baiknya. Nah, di situ juga ada petunjuk keagamaan. Ya, jadi potensi manusia itu juga bisa diarahkan ya oleh agama. Bagaimana kemudian agama memberikan sebuah hudan kepada manusia agar tetap berada di jalan yang benar. Misalkan di dalam Al-Quran ada ihdinas siratal mustaqim. Nah, manusia harus mengikuti jalan-jalan yang lurus, jalan-jalan yang alladzina apa namanya? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, artinya an'amta alaihim itu adalah yang engkau berikan nikmat, ya. Jalan-jalan yang telah diberikan nikmat oleh Allah. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan-jalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Waladhdallin termasuk juga bukan jalan-jalan yang sesat. Nah, jadi Allah memberikan petunjuk keagamaan di sini agar kemudian manusia bisa terarah ya hidupnya, karena kalau kemudian tidak diarahkan maka yang terjadi adalah kerusakan. Walaupun demikian manusia sudah diberikan petunjuk oleh Allah tapi masih melakukan kesalahan-kesalahan. Kemudian di sini ada potensi akal. Nah, potensi akal tentunya ada daya ingat untuk memahami dan menggambarkan sesuatu, kemudian dorongan moral untuk melakukan sesuatu kebaikan, kemudian juga ada daya ingat untuk mengambil pelajaran dan kesimpulan serta hikmah. Nah, di sini kemudian saya cantumkan beberapa ayat yang menjadi landasan. Kemudian selanjutnya terkait dengan potensi manusia menurut Al-Ghazali, di sini ada disebut dengan al-qalb atau hati, ya, yang memiliki potensi bagi manusia. Bagaimana kemudian manusia memahami itu, ya, bisa merasakan, ya, bisa mengetahui, bisa memahami, ya, dan bahkan bisa merasakan bagaimana dia disiksa, dicaci dan sebagainya, ya, karena dia memiliki adalah disebut dengan qalb atau unsur yang halus. Dalam bahasa yang lain bahwa di situ adalah bahasa sederhana itu adalah hati, ya. Kemudian yang kedua adalah ruh, ya, sesuatu yang halus yang memang berfungsi untuk mengetahui tentang sesuatu yang bisa merasa, ya, bisa sesuatu dan merasa, atau juga di apa namanya definisikan bahwa ruh juga memiliki kekuatan yang ada ya pada hakikatnya dan tidak bisa diketahui. Atau kemudian selanjutnya ada disebut dengan nafas. Nafas itu adalah jiwa atau kekuatan yang bisa menghimpun sifat-sifat tercela pada manusia. Nah, kemudian terakhir adalah akal, pengetahuan ya yang dimiliki oleh manusia ya. Nah, sehingga kemudian dengan pengetahuan akalnya manusia bisa memahami apa namanya segala sesuatu hal ya. Oke, ibarat kemudian di situ adalah sifat-sifat ilmu yang tempatnya ada di hati, maka di situ kemudian bagaimana akal pikiran itu betul-betul mendialogkan dengan hati, ya, hati dan pikiran, perasaan, kemudian bagaimana ke depannya, seperti itu. Dan Al-Ghazali mengatakan bahwa manusia adalah identitas yang tidak berubah dalam diri manusia, yakni an-nafs. Jadi disebut dengan an-nafsu, yakni sesuatu yang mencakup kekuatan, ada kekuatan marah, keinginan syahwat. Nah, inilah definisi nafsu yang dimaksud oleh orang tasawuf, karena menurutnya nafsu itu adalah sifat-sifat yang tercela yang bersumber dari diri manusia yang memang harus dihindari ya.
Itu ada juga disebut dengan nafsu sendiri, bukan nafsu berarti jiwa, tapi nafsu sendiri adalah sebagai sebuah potensi amarah ya, yang itu harus dihindari oleh manusia. Jangan sampai manusia kemudian terbawa emosi akhirnya menjadi celaka. Manusia sebagai makhluk yang diberikan semuanya panca indera, termasuk ini potensi mengembangkannya, termasuk akal ya untuk bisa memahami kebesaran Allah dan dalam ayat-ayat kauniyah atau alam semesta. Manusia juga bisa mengembangkan potensi dalam yang didasarkan kepada paradigma Islam yang memuat yaitu bermuatan rahmatan lil alamin. Dari sini kemudian manusia bisa menggali apa yang ada di dalam alam semesta, misalkan minyak bumi, batu bara, dan lain sebagainya. Termasuk juga gas, tanah. Ya, ini adalah potensi-potensi. Maka dalam hal pengembangannya, di sini ada pengembangan iptex dalam teknologi. Maka di sini kemudian saya bagi bentuk real dari iptek ini adalah misalkan ya pengembangan dari potensi manusia karena akalnya tadi ada misalkan di sini ada mobil. Itu adalah bagian dari bentuk real yang dihadirkan ya berasal dari sebuah pemahaman ya pemahaman terkait dengan referensi buku dan sebagainya sehingga melahirkan luaran output yang luar biasa misalkan mobil ya. Ya, orang-orang teknik biasanya bisa membuat ini ya, membuat ini. Ya, orang-orang agama ya tentunya tidak bisa membuat karena sesuai dengan bidang keilmuannya. Nah, sesuai dengan bidang keilmuannya, apa yang dipelajarinya maka dia akan melahirkan sesuatu. Misalkan pesawat, ya, pesawat ini juga sama. Itu adalah hasil dari daya upaya manusia dalam memahami teks-teks yang ada, kemudian dia amalkan, dia apa namanya, eh, diaplikasikan, dia terapkan dalam praktek di lapangan sehingga melahirkan output pesawat yang bisa terbang dan sebagainya. Bayangkan luar biasa itu. Maka sebetulnya ketika kita melihat manusia itu banyak potensi yang dimiliki oleh manusia, tapi sekali lagi sesuai dengan bidang keilmuannya. Jadi tidak semua manusia itu bisa melakukan sesuatu, ya tentunya manusia-manusia yang memang dia konsennya misalkan di apa namanya ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi dalam hal ini dalam hal pembuatan ilmu misalkan buatan pesawat, mobil, kapal dan sebagainya itu harus apa namanya didialogkan dengan agama sehingga tidak mengandung unsur-unsur penipuan, kemudian unsur-unsur juga termasuk juga barang-barang tiruan dan sebagainya ya. Nah, itulah yang disebut dengan apa namanya Islam yang terus masuk di dalamnya sehingga dalam hal pengembangan pengetahuan manusia tidak bisa bebas nilai tapi terikat dengan nilai hanya nilai-nilai agama termasuk juga internet ya internet itu juga sama ya itu bagaimana kemudian bisa melahirkan internet itu sendiri dan bagaimana kita bisa menggunakan internet itu sesuai dengan aturan-aturan Islam. Ya, jangan sampai kemudian kita terbawa sesuatu hal yang sebetulnya dengan pengembangan sekarang bisa dibuat-buat. Apalagi dengan adanya teknologi AI yang itu membuat kita menjadi seakan-akan betul padahal sebetulnya adalah mengandung unsur kebohongan ya, mengandung unsur penipuan dan sebagainya. Ya, maka di sini manusia juga harus berhati-hati dalam hal penggunaan internet dan juga output lain yang lainnya. Nah, ini bagian dari pengembangan ya yang dimiliki oleh manusia ya. Apakah ini bermanfaat? Jelas bermanfaat bagi manusia, bagi kehidupan manusia untuk mempercepat ya mobilitas kehidupannya sehingga kemudian bisa apa namanya lebih bermanfaat dan juga bisa menggunakan ya menggunakan hal apapun misalkan kayak mobil digunakan untuk mobilisasi ya kemana-mana gitu ya, ya dan lain sebagainya termasuk untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.
Kemudian ada rambu-rambu dalam hal dalam hal rambu-rambu iptek dalam Al-Qur'an. Maka disinilah rambu-rambu ini yang perlu kemudian teman-teman apa namanya ketahui. Nah, rambu-rambu ini ya yang memang akan membatasi manusia dalam hal pengembangan iptek itu sendiri. Bukan berarti membatasi pengembangan pengetahuannya, tidak boleh apa namanya, tidak boleh mengembangkan yang lainnya selain pesantren dan sebagainya, bukan. Tapi ada nilai-nilai yang harus kemudian diperhatikan bahwa ketika kita mengembangkan iptek pengetahuan dan teknologi itu jangan sampai kebablasan. Misalkan sekarang kemudian ada orang yang bisa mau mencoba untuk memasang chip di otak manusia. Itu kan sebetulnya malah apa namanya kontradiktif dengan nilai ajaran Islam. Kenapa? Karena itu akan merubah ya ciptaan manusia. Maka walaupun demikian manusia misalkan bisa malah membuat chip itu, tapi chipnya itu beda dengan chip yang di otak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tidak boleh manusia melakukan itu ya. Jadi menembus hal-hal batas yang memang di luar jangkauan manusia dan manusia untuk mencoba untuk melakukan itu, maka jangan sampai itu dilakukan. Nah, ya, jangan sampai itu dilakukan karena dianggap itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Inilah yang kemudian kita katakan bahwa dalam pengembangan pengetahuan dan teknologi itu manusia tidak bebas nilai tapi terikat dengan nilai-nilai ajaran Islam. Ya. Maka dalam hal rambu-rambu iptek dalam Al-Quran maka Allah SWT sebetulnya menyebutkan bagaimana kemuliaan manusia yang diangkat oleh Allah untuk menundukkan daratan dan lautan, diberikan rezeki yang halalan thayyibah, diberikan keutamaan yang itu berbeda dengan makhluk yang lainnya. Ya, begitu. Tapi juga manusia harus memperhatikan rambu-rambu ini. Nah, rambu-rambu ini yang seperti apa rambu-rambu dalam hal pengembangan iptek ini? Nah, kaitannya ada aspek yang disebut dengan eskatologi atau terkait dengan akidah Islam. Nah, jadi harus memperhatikan aspek akidah, keyakinan kita kepada Allah supaya kemudian kita betul-betul mengembangkan iptek itu sesuai dengan koridor ajaran Islam. Kemudian ada akhlak moralitas Islamnya, ya tadi tidak ada unsur penipuan dan sebagainya, dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Termasuk juga yang paling penting adalah pada akhirnya kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan itu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya kira itu teman-teman semuanya sekilas terkait dengan pengembangan paradigma dan pengembangan pengetahuan. Pada kesempatan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.